Kondisi unik di Arab Saudi, Sinteyong akui latihan timnas Indonesia terpengaruh hujan badai di Jeddah. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong mengakui para pemainnya sedikit terganggu fokusnya akibat hujan badai yang melanda Jeddah, Arab Saudi. Hujan badai melanda wilayah Jeddah pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024, yang juga berpengaruh pada latihan perdana timnas Indonesia. Martin Paes yang melakukan perjalanan paling jauh dari Amerika Serikat dipastikan tak terpengaruh jet lag. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong pun masih belum bisa menjelaskan kondisi Martin Paes. Sinteyong sendiri menganggap unik momen hujan badai di Arab Saudi. Agak dimengerti lantaran pada siang hari suhu udara di Jeddah sangat panas dan bisa mencapai 36 derajat Celcius. Namun pada malam harinya, terdapat hujan badai yang sangat lebat. Memang para pemain dalam kondisi baik-baik saja, memang pada latihan hari kedua ini hujan, suatu kondisi unik di Arab Saudi, hujannya pun hujan lebat membuat fokus pemain sedikit kurang baik, ujar Sinteyong. Pelajaran dari kasus tas Dimas Drajat hilang, PSSI perketat keamanan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat latihan timnas Indonesia. Ini dilakukan agar tidak ada lagi kejadian tas hilang yang dialami pemain timnas Indonesia, Dimas Drajat. Tas Dimas Drajat hilang usai ia melakukan latihan timnas Indonesia di lapangan ABC, Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat latihan timnas Indonesia. Ini dilakukan agar tidak ada lagi kejadian tas hilang yang dialami pemain timnas Indonesia, Dimas Drajat. Pelaku pengambil tas striker Persib Bandung itu dikabarkan sudah tertangkap. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak mau lagi ada kasus tersebut. Saya akan pastikan bahwa keamanan timnas Indonesia itu menjadi prioritas, kata Erick Thohir di Pegadaian Tower, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Erick Thohir agak sedikit kecewa dengan Sumarji, sebab pengamanan timnas Indonesia dinilai kendor sehingga banyak masyarakat umum yang masuk ke lokasi latihan, bahkan sampai duduk di tribune tempat pemain menyimpan barang-barang. Ketua BTN-nya itu sepertinya polisi ya, coba nanti ditanyakan ke dia. Meskinya dia punya keseriusan juga melindung para pemain timnas Indonesia, kata Erick Thohir. 10 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi tiba di Indonesia minggu ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada September tahun 2024. 10. Ada nama Hairori Edewal. Hairori Edewal memasang bendera Indonesia di akun Instagramnya setelah batal datang ke Indonesia pada Maret dan Juni tahun 2024. Apakah gelandang 27 tahun ini mendarat di tanah air bulan ini? 9. Tim Geipens. Tim Geipens sejak awal diproyeksikan menjadi WNI, fullback kiri milik FC Emmen diharapkan dapat membantu timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. 8. Dion Marks. Seperti tim Geipens, Dion Marks juga diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 terlebih dulu, memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, Dion Marks dapat menjadi suksesor Elkan Bagnot. 7. Kaya Simmons. Kaya Simmons diketahui sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Kaya Simmons menjadi WNI. 6. Mauro Zelstra. Mauro Zelstra terang-terangan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI, ia tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk terbang ke Indonesia. 5. Kevin Dix. Kevin Dix sudah saling follow dengan Erick Thohir. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya sektor pertahanan timnas Indonesia. 4. Mes Hiljes. Mes Hiljes kini tercatat sebagai personel FC Twente, klub yang musim lalu finish di posisi 3 Liga 1 Belanda. Seperti Kevin Dix, Mes Hiljes sudah saling follow Instagram dengan Erick Thohir. 3. Mauresmo Hinok. Sempat beredar kabar, Mauresmo Hinok tidak eligible untuk dinaturalisasi karena darah Indonesianya berasal dari sang buyut. Padahal, kemampuan Mauresmo Hinok untuk menyisir sisi sayap pertahanan lawan sangat dibutuhkan timnas Indonesia. 2. Ole Romeni.
Ole Romeni sudah saling follow Instagram dengan Erick Thohir dan orang kepercayaan PSSI dalam mengurusi pemain naturalisasi di Belanda, Fardie Bahdim. Dari sekian pemain yang sudah disebutkan di atas, Ole Romeni jadi yang paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Dan terakhir Eliano Reijenders. Munculnya Eliano Reijenders jadi yang paling mengejutkan, setelah menyukai unggahan akun Timnas Indonesia soal Garuda Kaling. Adik dari Tijani Reijenders ini diketahui telah mengikuti akun Instagram Fardie Bahdim.